Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengundang malaikat, Bapak Ibu sekalian. Malam Jumat ini berbondong-bondong para malaikat menyertai kita di tempat ini. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu. Kita tafakkur sejenak. Hari-hari terakhir ini mari kita renungkan apa-apa yang pernah kita lakukan. Mungkin banyak kebajikan yang kita lakukan, tetapi belum tentu kebajikan itu dilakukan dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kita lakukan dominan untuk kepentingan-kepentingan tertentu di dalam menjalani kehidupan ini. Kepasrahan kita kepadanya mungkin masih kurang. Apa yang kita lakukan selama ini, jangan sampai itu terlalu dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tenggelam unsur ibadahnya kita lakukan demi memohon ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita fikirkan, apapun yang kita rasakan, seharusnya lebih banyak dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dunia, dunia dan dunia terus. Pekerjaan kita seolah-olah pekerjaan duniawi tapi tidak bernilai ukhrawi. Pada kesempatan ini Ibu izinkan saya mengingatkan kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian kita menengok apa yang kita lakukan terakhir ini. Apakah yang kita lakukan itu unsur akhiratnya sudah muncul atau belum? Unsur akhiratnya sebuah perbuatan itu ialah manakala kita merasakan kehangatan diri dengan Allah, ada hubungan akrab yang sangat mesra dengan Allah, ada kematian di hadapan kita yang selalu kita ingat, terbayang pada mahsyar, terbayang berapa lama lagi kita akan hidup di muka permukaan bumi ini. Jika bayangan kita sudah sampai ke situ, pasti apa yang kita lakukan insya Allah akan lebih bernuansa batin ukhrawi pekerjaan kita. Mau kemana sih kita semuanya? Ngumpul uang, tidak akan pernah berhenti kita mengumpulkan uang. Semakin terkumpul banyak, semakin tidak cukup. Waktu kita berlalu sedemikian cepat, sementara akhirat kita belum tahu berapa yang kita sisihkan untuk akhirat kita. Mari kita menyadari diri kita semua, Bapak Ibu.
pada malam Jumat ini kita bermunajat, ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, memang telah melakukan banyak ibadah, tapi terlalu sedikit khusyuknya kepadamu. Memang telah banyak melakukan amal-amal sosial, tetapi kami tidak merasakan kehadiran-Mu di balik perbuatan itu, ya Allah. Mungkin riaknya yang menonjol. Bapak Ibu sekalian, mari kita bermunajat pada malam ini sejenak. Siapa tahu besok kita dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita telah membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau dengan cara melakukan kebajikan yang khusyuk? Selalu saya ingatkan kepada diri saya dan kita semuanya, Bapak Ibu, 24 jam kehidupan kita ini jangan kering dengan suasana meditasi. Jangan kering dengan suasana munajat. Jangan kering dengan suasana tadzakkur. Jangan kering dengan suasana kebatinan. Sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau unsur batinnya tidak ada, itu tidak banyak artinya, Bapak Ibu. Puasa tadi kita berpuasa bersama-sama, tapi kalau batinnya tidak hadir Allah sepanjang hari-hari kita tadi, terasa bahwa puasa kita itu dangkal, hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi terasa dangkal, kering, tidak basah. Mestinya puasa itu mengantarkan kita untuk lebih lembab, lebih sejuk, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya puasa kita tadi itu mengantarkan kita untuk lebih pasrah. Ciri-ciri orang yang pasrah selalu tersenyum, menatap masa depannya dengan penuh kebahagiaan, karena yakin Allah selalu bersamanya, karena yakin Rasulullah sudah menjemputnya di sana, karena yakin seluruh guru-guru spiritualnya dan sahabat-sahabat spiritualnya menantikan di sana. Bahkan kedua orang tuanya yang sangat mencintainya pun juga merindukan kehadirannya. Dengan demikian, ada keberanian untuk tidak lagi terlalu takut dengan kematian. Tanda-tanda jika kita masih takut terhadap kematian, kita jarang sekali melakukan meditasi. Apa yang dimaksud meditasi di sini, Bapak Ibu? Meditasi itu artinya menciptakan suasana batin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, terasa sekali batinnya salat itu. Kita berzikir, terasa hangatnya dekatan kita dengan Allah. Kita berselawat terhadap Nabi, sepertinya hadir Rasulullah di hadapan kita. Bukan cuma tasbihnya yang melingkar, tapi pikiran kita entah kemana. Itu bukan pembatinan dan itu bukan meditasi. Saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, jangan kita asyik dengan perbuatan-perbuatan ibadah tetapi kering dengan kebatinannya. Salat, puasa, tapi sepertinya kita tidak masuk dalam sebuah gua kebatinan. Mestinya pada saat kita sholat, Bapak Ibu, insya Allah kita merasakan sebuah kehangatan
kita masuki sebuah dunia lain. Inilah yang saya ingin ingatkan pada kita semua pada kesempatan ini, bagaimana menjadikan sholat itu sebagai sebuah terowongan. Jadi begitu kita melakukan sholat, masuklah kita ke sebuah terowongan yang sangat asing daripada kehidupan sehari-hari kita. Begitu kita masuk dalam terowongan gaib itu, maka yang tertuju hanya sebercik cahaya di depan lorong-lorong hitam itu. Disitulah kita akan bermuara. Kita tidak bisa melihat kanan kiri karena gelapnya lorong kehidupan itu. Hanya yang ada sebercak cahaya di depan. Kecil cahaya itu semakin dekat dan semakin membesar cahaya itu. Itulah yang seharusnya kita lakukan pada waktu sholat. Gelap atas, gelap bawah, gelap kanan, gelap kiri. Tetesan cahaya di depan kita lama-kelamaan semakin membesar, dan membesar. Insya Allah, inilah salat yang akan mengantarkan kita untuk meringankan beban hidup kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah i'tasamna billah. Bismillah intasarna billah. Bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah dhahara sirrullah. Bismillah jaa nasrullah. Bismillah ata amrullah. Bismillah rukibat huyulullah. Bismillah barazat duyufullah. Bismillah ja'at rijalullah. Bismillah lama'at ayatullah. Bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala sahrai amani Muhammadir Rasulillah. Bismillah haulana hisnullah. Bismillah fawqana hifdullah. Bismillah yahrusuna hizbullah. Bismillah qul kullun min indillah. Bismillah wa kafa billah. Bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami mengeluh. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat untuk curhat. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang mengerti perasaan kami yang paling dalam. Hanya Engkaulah yang tidak pernah bosan menerima kehadiran hamba-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami, sehingga kami berani menjalani kehidupan ini, ya Allah. Ketika semua orang menjauhi kami, ketika semua orang menghina kami, ketika semua orang melecehkan kami, ketika orang-orang terdekat kami telah meninggalkan kami, dan ketika kami sedang sendirian, satu-satunya yang ada di samping kami hanya Engkau, ya Allah. Engkaulah yang tidak pernah bosan menghampiri, mendampingi hamba-Mu yang dhaif ini. Meskipun hamba-Mu pendosa, meskipun hamba-Mu banyak sekali melakukan kekurangan-kekurangan, meskipun ibadah hamba-Mu sangat sedikit, itu pun juga sangat sedikit khusyuknya, tapi Engkau seperti tidak peduli itu semua. Engkau tetap mendampingi hamba-Mu. Engkau tidak pernah jauh dengan hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami merasakan kehadiran-Mu pada malam ini ya Allah. Kami merasakan kehangatan-Mu pada kami semua ya Allah. Kami merasakan bahwa Engkau telah memaafkan dosa kami semua sekarang ini ya Allah. Kami juga merasakan kehadiran roh Rasul-Mu, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Jumat ini. Ya Allah, Engkau juga telah menurunkan para malaikat-Mu. Mereka juga mengaminkan doa-doa kami. Mereka tahu apa yang kami perbuat siang dan malam. Dia tidak pernah bosan mendampingi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu bersyukur meskipun kami berlumuran dosa, meskipun hamba-Mu belepotan dosa, tapi hamba-Mu bersyukur Engkau menghadirkan kembali hamba-Mu di rumah-Mu ini. Begitu kami masuk di Masjid Sunda Kelapa ini, Engkau mencuci kami, Engkau memandikan kami dengan cahaya pengampunan-Mu. Kami merasakan gemerlapnya batin ini ya Allah. Kami merasakan lurusnya jalan pikiran ini kembali. Dan kami merasakan lembutnya jiwa ini yang tadinya keras ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masjid ini sahabatku. Ya Allah, ya Tuhan kami, masjid ini adalah gua Hiraku. Masjid ini adalah gua Kahfi kami. Ya Allah, kami sedang berada dalam gua. Gelap kanan kiri atas bawah kami. Hanya secercah cahaya. Nun jauh di depan sana ya Allah. Kesanalah hamba-Mu akan pergi. Ya Allah, berikanlah kesanggupan untuk mencapai titik-titik cahaya itu, agar kami bisa keluar dari lubang gelap ini, masuk ke dalam cahaya yang tak terbatas itu. Ya Allah, cahaya itu yang memandikan kami, cahaya itu yang membuat kami bening, cahaya itu yang menciptakan kami menjadi manusia baru, cahaya itulah yang membakar seluruh dosa-dosa kami. Cahaya itulah yang membuat kami optimis. Engkau memang betul-betul Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau memang betul-betul Maha Pemaaf. Engkau betul-betul Maha Pengasih. Dan Engkau betul-betul tidak pernah mengecewakan hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu hadir pada malam ini dengan segala kekurangannya. Tetapi kami percaya diri betul, karena Engkau berada di samping kami. Kami tidak bisa berharap kepada siapapun juga ya Allah. Ketika semuanya menjauh, ketika semuanya menyingkir, ketika semuanya munafik, hanya Engkau yang selalu jujur terhadap hamba ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu bersyukur Engkau memberikan petunjuk jalan-Mu. Ya Allah, izinkanlah kami dan sampaikanlah salam kami dalam rangka memperingati kelahiran dan kewafatan Nabiullah, Nabi-Mu ya Allah. Wahai roh Rasulullah, inilah kami umat-Mu. Berkat petunjuk-Mu maka kami hadir di tempat ini, merasakan ketenangan batin ini. Terimalah tanda rindu kami sebagai ucapan selamat atas kelahiran-Mu dan sekaligus kewafatan-Mu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita menengok salat sebagai salah satu unsur penyucian, pembersihan batin, seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, as-salatu mahallul manajat, as-salatu mahallul munajati wa ma'din al-musafat wa ma'dinul musafati tattabi'u fiha miyadinul asrar wa tashruqu fiha syawariqul anwar. Artinya, salat itu merupakan sarana bermunajat serta sumber penyucian hati. Di dalam salat terbentang luas medan rahasia Allah dan muncul darinya kilau cahayanya. As-salatu mahallal munajat. Salat itu merupakan lokus, tempat pengawajawantahan al-munajat. Di sini diartikan penyucian hati, tapi sebetulnya munajat itu bukan saja penyucian hati, tapi juga adalah pelunakan. Tadinya hati itu keras kepala. Salat itu bisa mengobati keras kepala kita. Kita sulit sekali melihat diri kita itu keras kepala, tapi istri kita atau suami kita yang paling merasakan kalau kita itu keras kepala. Kita hanya muncul sesekali, oh iya ya, jangan-jangan memang saya yang keras kepala ini, baru tahu. Nah, pada saat seperti itu, salat mengingatkan kita untuk semakin sadar, ternyata saya tidak sepantasnya melakukan seperti apa yang saya pernah lakukan terhadap anak-anak saya, menghakimi tetangga saya, mendalimi orang lain, menekan istri atau suami. Salat itu bisa membuat kita untuk mengintrospeksi diri kita lebih dalam. Salat itu menyadarkan kita untuk berubah. Tadinya kita sedikit marah, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut ini, semuanya kasar, semuanya keras. Lidah kita itu sangat tajam terhadap siapapun, apalagi orang-orang yang berada di bawah kewenangan pengaruh kita, anak-anak kita, kalau suami terhadap istrinya, kakak terhadap anak-anaknya, bahkan seorang anak terhadap bapak ibunya yang sudah tua bangka. Seenak-enaknya membentak kedua orang tuanya. Hanya karena kecewa, dia bentak orang tuanya seperti membentak anaknya sendiri. Itu tanda orang itu tidak ada athar sujud. Tidak ada pengaruh sujud, Bapak Ibu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar sujud itu ialah kita sudah malu pada diri sendiri. Kapan Bapak Ibu kita sudah mulai kecewa pada diri sendiri? Kok kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya terlalu egois? Kenapa ya saya gampang marah? Kenapa ya saya gampang menyalahkan orang lain? Kenapa ya saya bersikap kasar? Kenapa ya mulut saya terlalu lancang? Nah, kalau sudah muncul teguran dan pertanyaan seperti ini di dalam batin kita, itu buah daripada athar sujud. Semakin nikmat kita salat, semakin khusyuk kita salat, maka semakin lembut hati ini, Bapak Ibu.
Kelembutan hati itu terasa di dalam diri kita sendiri, tapi juga lebih merasakannya ialah pembantunya, supirnya, keluarganya, tetangganya, anak buahnya di kantor, atasannya di kantor, semua. Inilah yang kita akan bahas. As-salatu mahallul munajat. Tempat untuk bermunajat yang paling bagus itu Bapak Ibu ialah salat. Untuk membersihkan diri kita dari pikiran-pikiran kotor. Untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran kalbu. Dan bahkan untuk membersihkan dosa-dosa fisik kita adalah salat. Ada hadis Nabi sangat indah. Ara'aitum law anna nahram bibabi ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqa atau yubqi min darani. Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu biha al-khataya. Ini hadis Bapak Ibu. Apabila apa pendapatmu? Ya, bertanya Nabi kepada sahabatnya pada waktu itu. Jadi Nabi di tengah suasana batin yang sangat cinta, ya. Saya pernah mengatakan di tempat ini, harusnya itu seorang muslim dia selalu berada dalam suasana in loving, dalam suasana cinta, mencintai semuanya. Kalau kita I love you berarti yang lainnya belum tentu. Tapi kalau I am in loving you, saya di dalam suasana cinta terhadapmu, yang lainnya juga sama. Jadi kalau di sini cinta, semua yang terlihat, yang terdengar itu adalah cinta. Nah sekarang salat itu menciptakan jiwa kita itu untuk menjadi the same lover, pencinta sejati Bapak Ibu, unconditional love, ya. Cinta tanpa objek. Sekarang saya yakin Bapak Ibu, suasana batin aurahnya Bapak Ibu dan kita semua seperti di dalam masjid ini, kita berada dalam suasana in loving, suasana cinta. Sekarang nggak ada musuh, nggak ada benci. Tanda-tanda jika hati itu keras Bapak Ibu, kita itu terlalu gampang menampilkan amarah kepada siapapun. Mohon maaf untuk saya mengatakan seperti ini. Jika ada orang keterlaluan marahnya, sekalipun itu memang iblis, bukanlah pencinta sejati. Mohon maaf. Terukur kita Bapak. Tanya, salat tahajud kita, suasana batin kita ketika kita sedang khusyuk, introspeksi, benar enggak sih kalau saya membenci seseorang melampaui batas? Di sini mengatakan itu tidak benar. Istafti qalbah. Nabi mencontohkan, kurang apa Nabi itu? Dianggap orang gila, dilempari batu, ya, diejek, diancam, dibunuh. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, jangan mengganggu mereka, itu adalah umatku. Mereka melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Tidak pernah luka hatinya Nabi terhadap umatnya. Jadi kalau hati kita terluka terhadap perbuatan seseorang, hati kita belum menjadi hati sufi. Seorang sufi hilang rasa cinta, hilang rasa benci itu di dalam tubuhnya. Wahai Rabi'ah Adawiyah, kamu gak pernah marah, kamu gak pernah membenci siapapun, kamu gak benci iblis ya? Jawabannya, cintaku telah memenuhi seluruh relung-relung tubuhku, sehingga tidak ada satu ruang sedikit pun untuk membenci siapapun,
termasuk membenci iblis. Kalau cinta yang sangat dalam di sini bekerja, Bapak Ibu, tidak akan pernah memuntahkan amarah. Tapi kalau ada orang marah bergetar, kalau ada orang marah sampai kesetanan, sekalipun yang diucapkan itu Allahu Akbar, istighfar. Cinta yang sejati tidak pernah mendoakan orang lain binasa. Pernah enggak ada satu doanya Nabi, ya Allah hancurkanlah orang Quraisy kafir itu? Enggak ada. Bahkan sebaliknya, Allahumma hdi qaumi, ya Allah ampunilah kaumku yang zalim itu, yang munafik itu, yang kafir itu. Karena mereka tidak tahu siapa aku. Iya. Mungkin kita bisa melihat dari sisi lain dari pendapat ini, tapi pendapat ini juga dibenarkan oleh tidak sedikit orang, terutama para sufi. Apakah pendapatmu jika ada sebuah sungai di depan pintu rumahmu, ya, lalu kamu mandi setiap hari 5 kali di sungai yang jernih itu, apa kira-kira masih ada dakinya, masih ada kotorannya? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dan sekaligus menjelaskan bahwa yang demikian itu seperti sholat 5 waktu. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu, masih ada tersisa sedikit dosa di dalam badan kita? Jawabannya juga tentu tidak ada. Salat itu menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan hambanya, dengan syarat salat itu adalah salat yang khusyuk. Kembali, as-salatu mahallul munajat. Salat itu merupakan sarana bermunajat serta sumber pensucian batin. Ya. Kalau ada Bapak Ibu merasakan kegundahan hati, kalau ada di antara kita kecewa entah kepada siapapun, kadang-kadang orang itu bisa kecewa pada dirinya sendiri, ya kan? Kenapa orang lain 10, saya hanya 5, atau saya hanya 1? Kecewa itu. Kenapa ya dulu saya tidak melakukan seperti itu? Penyesalan yang membuat kekecewaan. Kenapa ya Allah menjodohkan aku dengan orang itu? Ya. Kenapa aku bisa ditipu dengan itu? Nah, pada saat yang seperti itu, ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Tidak perlu menghitung sholatnya berapa. Kita itu kan masih pelit. Kadang-kadang kita nanya orang, sholat apa itu? Oh, lama banget dari tadi sholat. Itu orang fikih, dia menghitung sholat. Orang tasawuf nggak pernah menghitung rakaat sholatnya. Kalau perlu 24 jam itu non-stop sholatnya. Apa niatnya sholatnya? Apa yang dilakukan itu? Silahkan mau mengecap ini bid'ah, tapi aku sedang menikmati Tuhanku melalui ruku dan sujud itu. Nabi sholatnya Bapak Ibu tak terhitung jumlah rakaatnya kalau di rumahnya. Bahkan rukunya juga tak terhitung lamanya. Aisyah pernah mengatakan, kalau Nabi sujud seperti kalau kita membaca surah Al-Baqarah. Kalau Nabi ruku seperti membaca surah Ali Imran, lama kan? Kenapa Nabi nggak pernah bosan? Nabi tidak ada di kepalanya itu berhitung sudah berapa rakaatnya. Orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan itu masih pelit terhadap Tuhannya. Ya. Kita itu hanya, ya, anak tangganya kan zikir, Bapak Ibu. Zikir itu kan asal-asalan tuh, mau-maunya dia. Supaya ada pemaksaan sedikit, enggak, saya mau target nih, aku enggak boleh berhenti sebelum 1000 ya Latif. Aku tidak akan berhenti sebelum 1000 ya Halim dan seterusnya. Itu target. Nah,
Kalau sudah seperti itu, terciptalah sebuah ketelatenan, ya, telaten. Sesudah itu bukan lagi zikir tapi wirid namanya. Jadi kalau kita sudah punya pengaturan kapan bacanya, berapa kali pembacaannya, bagaimana cara membacanya, dan apa yang dibaca, itu namanya wirid. Kalau tadi zikir, jadi zikir terserah mau baca Quran, mau baca Asmaul Husna berapa kali, no problem, terserah, itu zikir. Tapi kalau kita sudah mulai memaksa diri sedikit, enggak, aku akan target engkau supaya kamu istiqamah. Baca ini sekian kali, ini 100 kali istighfar, 100 kali istighfar sore hari, kan Nabi juga mencontohkan kan. Tambah lagi, pokoknya saya harus tambah lagi. Dan semakin menikmati. Setelah itu jatuhlah sang tasbih itu. Ketika tasbih sudah jatuh, maka meningkat tafakkur namanya. Dia merenung, subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa indahnya engkau menciptakan matahari di ufuk timur, sebentar lagi tenggelam di peraduannya. Subhanallah, laksana keping-keping emas yang muncul dari timur sana. Awan rona jinggah memancarkan cahaya yang sangat istimewa. Maha suci engkau ya Allah, subhanallah, masya Allah. Tidak ada lagi hitungan di situ, tetapi batinnya yang non-stop berzikir pada Allah. Ya. Lama kelamaan sudah enggak jalan pikirannya. Pikirannya hilang dan dia sepertinya merasa lenyap, menyatu dengan sang dia. Itu sudah tadzakur. Lama kelamaan sudah fana. Setelah fana, lama kelamaan dia sadar dari kefanaannya. Nah, kalau sudah fana yang kedua, dia sudah bukan menjadi manusia biasa sebetulnya. Dia sudah menjadi manusia langit. Manusia langit itu tidak ada lagi benci sedikit pun dalam batinnya. Manusia bumi masih punya benci di dalam dirinya. Kenapa orang marah? Kenapa orang suka membenci? Karena masih manusia bumi. Wah, aku beda dengan dia. Tapi kalau orang sudah naik ke atas, ternyata subhanallah, aku tidak perlu membenci siapapun. Karena semua itu terjadi karena kehendaknya. Naiklah ke langit, maka niscaya putih bersih hati ini. Kebencian sudah tidak akan muncul manakala seseorang itu menjadi manusia langit, Bapak Ibu. Bagaimana caranya menjadi manusia langit? Ya, kata kuncinya aqimis shalah, dirikanlah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu pendakiannya orang bumi naik ke langit. Inilah yang dimaksud as-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat. Ya, salat itu merupakan sarana bermunajat, sumber penyucian hati. Kalau hati sudah bersih, Bapak Ibu, coba kalau besok pagi insya Allah, Bu, dalam hati yang bersih sesudah salat subuh, tataplah kembang di pot rumah yang ada kembangnya. Kalau enggak ada kembangnya di rumah, tataplah awan, ya, birunya langit. Tapi Jakarta susah lihat langit, ya. Itu nasihatnya para sufi, Bapak Ibu. Mungkin sufi kampung. Usahakan setiap malam itu melihat birunya laut. Kalau enggak sempat melihat birunya laut karena jauh dari laut, usahakan melihat birunya langit. Usahakan mengucapkan salam terhadap bintang-bintang di langit. Assalamualaikum, wahai ciptaan Allah. Kita sama-sama sebagai makhluk. Tersenyumlah melihat, ya, indahnya bulatan rembulan di bulan purnama. Pancarannya memancar dalam keheningan dinginnya malam. Subhanallah. Putih bening hati ini, tidak ada benci. Kenapa? Tersedot oleh indahnya Sang Maha Kuasa di atas.
Kalau orang sudah jatuh cinta berat terhadap Allah, maka tidak akan ada lagi yang benci di dalam batinnya. Ya. Siapapun kalau sudah masih sering diwarnai kemarahan, subhanallah, dalam pandangan tasawuf Bapak Ibu sekalian, hamba yang sejati bukan hamba yang pemarah. Ini saya tidak mengadreskan kepada siapapun. Kami hanya selalu ingin menyampaikan, di tengah-tengah keamarahan kita, jangan pernah mengikis habis cadangan perbendaharaan cinta dalam tubuhnya, dalam jiwanya sendiri. Kita boleh benci kepada siapapun, tapi jangan menghabiskan ruang batin kita penuh berisi dengan benci. Orang yang amarahnya mencapai puncak, gak pernah khusyuk dalam salat. Rasakan Bapak Ibu, meskipun yang diucapkan Allahu Akbar, tapi kalau kita amarah Allahu Akbar, mestinya harus diiringi Allahu Akbar kita sedang jalaliyah, tapi Allahu Akbar ngerem tuh menjadi jamaliyah. Pernah saya ingatkan kan Bapak? Pertarungan jalaliyah dan jamaliyah. Boleh kita jalaliyah Allahu Akbar, tutup dengan jamaliyah di situ. Subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Aku begitu mencintai agamamu sampai aku ingin membersihkan seluruh musuh-musuhmu, tapi yang menghadirkan musuh-musuhmu itu adalah Engkau sendiri. Apalah artinya kekuatan hamba-Mu yang dhaif ini? Karena itu ujian buat kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita disuguhi keadaan dimungkinkan dan harus, dan memang kita pantas untuk marah, tapi kita mencoba untuk menenangkan diri kita. Astagfirullah, ya Allah, jangan menghilangkan keseimbanganku dalam suasana seperti ini. Jika kita mampu mengendalikan diri seperti Rasulullah mengendalikan dirinya, saya ulangi Bapak Ibu, pengendalian jiwa diri seseorang itu akan berefek terhadap orang yang menjadi objek kemarahan. Ya. Begitu kita kendor, astagfirullah, ya Allah ampuni hamba-Mu, overdosis marahnya. Yang dimarahi itu juga tunduk. Ya. Yang dimarahi itu juga nangis, menyesal. Anak kita Bapak Ibu, pernah kan kita marah luar biasa terhadap anak kita, marah luar biasa terhadap istri, katakan pada dirinya, astagfirullah, ya Allah ampunilah hamba-Mu, aku memarahi istriku melampaui dosis yang sewajarnya. Astagfirullah. Ya. Lalu sujud Bapak di situ, sang istri itu juga ikut sujud, ya Allah ampuni aku ya Allah, gara-gara aku sampai suamiku tersinggung seperti itu. Lama kelamaan sama-sama sujud, kemudian bangkit dari sujud, dia pelukan, ampuni aku Mam, ampuni juga aku Papi. Kita manusia biasa berpelukan suami istri di situ. Tapi kalau amarah melulu, jalaliyah tanpa jamaliyah, itu nanti akan ujung-ujungnya bisa jadi iblis tuh. Saya ingin mengingatkan diri saya dan diri kita semuanya, komposisi jiwa kita jangan sampai kehilangan keseimbangan, lebih dominan amarahnya tapi sedikit cintanya. Allah memperkenalkan diri, lebih menonjol dirinya sebagai Maha Pencinta ketimbang sebagai Maha Pemurka, bukan? Bukankah Rasulullah lebih menonjol sebagai Maha Pemaaf ketimbang sebagai Maha Pemurka? Namun di sini tidak berarti Bapak Ibu bahwa kita kalau begitu semua orang yang menistakan Quran monggo, kita tidak boleh marah. Itu juga salah. Muhammadur Rasulullah asyiddau alal kufar ruhamau bainahum, tegas terhadap orang kafir tapi
ruhama'u bainahum, penuh pengendalian diri terhadap sesamanya. Salah juga itu kalau orang itu dilecehkan kitab sucinya, dilecehkan Nabi Muhammad SAW, apalagi dihina Tuhannya, lantas dia sabar, kita nggak boleh pemarah. Itu nggak ngikut Nabi itu. Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tetapi apa yang terjadi ayat itu? Asyidda, keras. Tapi potongan keduanya ayat itu ruhama'u bainahum, kasih sayang. Jangan di awalnya asyidda, akhirnya juga asyidda. Enggak ada ruhama'nya di situ. Kita yang korban. Menang iblis di situ. Kita menjadi hanya tidak lain seonggok nafsu di situ. Masa kita menjadi seonggok nafsu menjalani perjalanan hidup ini? Ya. Ada dosis keseimbangan harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Kapan kita perlu jalaliyahnya, kapan kita perlu jamaliyahnya. Nah. Sama dengan ibu, kapan waktunya kita memarahi anak dan kapan waktunya kita harus membujuk anak. Jangan marah terus terhadap anaknya, jangan marah terhadap istrinya, sepertinya istrinya nggak pernah benar, padahal dirinya juga nggak pernah benar kan, sang suami. Jadi kita harus introspeksi. Salat itu adalah mahallul munajat, tempat untuk mengecas spiritual baterai kita tuh. Karena itu salat Bapak Ibu, kalau salatnya marah tadi, bikin lama sujudnya. Kalau subhana rabbil a'la wa bihamdi cuma 3 kali, sekarang jadikan 100 kali. Ya Allah, izinkan aku menyebut namamu 100 kali. Normalnya 3 kali. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la. Lama kelamaan cahaya itu muncul. Ada suara-suara lembut, aku tahu engkau memang hambaku yang aku berikan nafsu. Sekarang engkau menumpahkan semuanya. Terimalah. Lama kelamaan kelembutan muncul. Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Ingat Bapak Ibu, kenapa 2 kali sujud? Banyak sekali itu maknanya tuh. Sujud pertama lambang kematian awal. Bangkit dari sujud lambang kehidupan awal. Sujud kedua lambang kematian kedua. Bangkit dari sujud kedua simbol kehidupan abadi. Enggak ada sujud ketiga kan? Kata Qur'annya, amit senataini wa ahyaitana senataini. Ya. Engkau mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali. Kematian pertama, kemarin kita belum hidup. Nah sekarang kita hidup. Kemarin kematian pertama, hari ini hidup pertama, nanti malam kita dipanggil Allah. Itu kematian kedua. Sangkakala ditiup, bangkit semua kita, itu kehidupan kedua. Dan sudah tidak ada kematian ketiga lagi. Itulah makna sofistik 2 kali sujud. Makna lainnya, kalangan sufi. Kenapa 2 kali sujud? Pikiran ini isinya comberan, terkontaminasi dengan pikiran-pikiran macam-macam, kebencian, dendam, nafsu, egois dan sebagainya. Di sini kotor nih kepala ini. Lalu kita tuangkan kayak ember Bapak Ibu, tumpahkan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terasa tuh. Begitu Bapak Ibu sujud, ya, kotoran isi kepalanya seperti ember itu, kayak oli hitam busuk bau itu, tumpah
mengalir sampai tetesan terakhir. Ya. Itulah yang disebut dengan takhalli, pengosongan. Tetesan terakhir dari ember kotor itu bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, kosong ember itu. Ketika terjadi pengosongan, terjadilah tahalli, pengisian, reinstalling di situ. Muncul air sejuk, bening, menggantikan tempat kotoran tadi yang sudah dibuang ke comberan itu. Subhanallah. Allahu Akbar, kita sujud lagi, tumpahkan lagi untuk membilas biar embernya pun juga ikut bersih di situ. Tunggu tetesan terakhirnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Nikmat rasanya. Allah membilas kotoran isi kepala kita sampai tetesan terakhir. Bersih sebersih-bersihnya. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, sudah dibilas, embernya pun juga bersih, isinya semuanya sudah bersih. Pada saat itu muncul tahalli yang kedua, pengisian, reinstalling. Setelah terjadi reinstalling penuh kembali ember ini, maka muncullah apa yang disebut ketiga, tajalli. Tajalli apa artinya, Bapak Ibu? Penjelmaan wajah suci yang mencontoh sama Maha Suci itu. Kenapa disebut tajalli? Kotorannya sudah hilang, bekas-bekasnya pun juga sudah hilang. Yang adalah kejernihan, seperti jernihnya Sang Dia. Tajalli artinya penjelmaan. Tajalli adalah manifestasi. Tajalli adalah penampakan. Tajalli adalah perwujudan kesucian. Makna sujud kedua. Kalau ini sudah bersih, apa yang dilakukan Bapak Ibu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Terus assalamu alaika. Kenapa enggak assalamu alaihi? Alaika jadi mukhatab. Salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Di depan kita kan. Kalau ini sudah bening, semuanya akan dekat. Tapi kalau ini kotor, semuanya akan jauh. Bapak Ibu, kalau pikiran ini kotor, nggak bakalan burung-burung merpati itu akan mendekati kita. Tapi kalau pikiran ini bersih, ya Allah, seperti saudaraku sebagai makhluk, ya, gak ada keinginan sendiri untuk, tidak ada pikirannya untuk menggoreng burung dara itu. Yang ada sahabat, waduh indahnya bulunya, menari-nari di depan kita kan, menari-nari di depan kita. Tapi begitu muncul di dalam pikiran ini, enaknya digoreng ini. Terbang dia, terbang. Makanya itu kalau kita mampu menjinakkan pikiran, Bapak Ibu, maka semua makhluk Allah itu terjinakkan semua juga. Yeah. Tapi kalau ini dilakukan, mirip orang gila, Ibu. Tiba-tiba ibu turun di belakang rumahnya, mengusap-usap sebuah batang yang tinggi, pohon kelapa. Waduh, ini orang gila baru ini. Orang gila baru. Padahal Nabi selalu melakukan hal yang sama.
Nabi gak pernah ganti-ganti gelas. Kenapa? Ini sahabatku. Dia kasih nama tuh. Sisirnya Nabi gak pernah ganti-ganti sisir. Dia kasih nama sisirnya. Iya. Cerminnya Nabi, walaupun ada pemberian yang lebih mahal, dia tetap pakai cerminnya. Dia sudah kasih nama, ini cerminku, sahabatku. Jangan terlalu sering mengganti perabotan, Bapak Ibu. Sajadahnya bagus-bagus, tapi muncul hadiah dari seseorang lebih bagus lagi, itu lagi yang dipakai. Besoknya muncul lagi sajadah dari Turki tebal, wah itu lagi yang dipakai. Besoknya muncul lagi sajadah yang lebih tebal lagi, pakai busa di situ itu. Ganti lagi. Jangan-jangan besok ganti kasur. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu an, sajadahnya itu dalam satu sejarah disebutkan bolong tempat sujudnya. Aku lebih nyaman menyentuhkan dahiku dengan tanah. Yeah. Umar bin Abdul Aziz, seorang raja yang sangat jaya, sangat kaya masa keemasan Islam, nggak mau pakai sajadah bahkan. Maaf sajadah, bukan berarti aku tidak cinta terhadapmu. Aku lebih ingin merasakan bagaimana Rasulullah sujud di atas pasir masjidnya. Kadang-kadang Nabi kelihatan butir-butir pasir melengket di keningnya. Kita sajadah sudah tua saja nggak mau sujud. Terlalu gampang kita membuang sesuatu tanpa pernah menghitung begitu banyak jasanya benda itu terhadapku. Ya. Jadi memelihara barang antik untuk menyimpan memori tersendiri bagus. Sepanjang itu nggak diperlukan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Nah ini penting. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Salat itu adalah masuklah ke dalam sebuah terowongan, atasnya gelap, bawahnya gelap, kanan kirinya gelap. Hanya di ujung depan sana ada selubang cahaya. Begitu kita mendekat, cahaya itu semakin membesar, lama kelamaan kegelapan itu hilang dan kita terselimuti oleh sang cahaya itu sendiri. Allahu Akbar. Kita masuk dalam terowongan. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah bukan ungkapan dunia itu sebetulnya. Sudah enggak ada keluarga di situ kan? Sudah enggak ada jabatan di situ, sudah enggak ada status di situ. Makanya itu ada ulama yang mengatakan bahwa doaul iftitah itu sudah naik ke langit itu. Karena kalau orang sudah takbir, ingat Bapak Ibu ya, pernah kita bahas. Ada 11 keutamaan takbiratul ihram. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, naik ke langit. Karena kita sudah menjadi manusia langit, maka bahasanya pun bahasa langit. Saya ingin Bapak Ibu mengukur apakah ini bahasa bumi atau bahasa langit. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki wa mahyaya, dan peribadatanku, kehidupanku, wa mamati, kehidupanku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Bahasa bumi atau bahasa langit? Ya. Mana untuk anak, mana untuk suami, mana untuk cucu, mana untuk rumahnya, mana untuk masa depannya, mana depositonya, mana asuransinya? Enggak ada kan? Jadi doa iftitah itu sesungguhnya itu sudah bahasa langit. Kalau bahasa langit itu kita berdua dengan Tuhan. Dan yang sudah gaib itu bermunculan. Tadi itu kan
setelah tajalli, assalamualaikum, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Rasulullah ada depan kita di situ kan. Assalamualaikum bukan assalamu alaihi loh Bapak Ibu. Assalamualaikum ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha, menunjuk loh, illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah saya jelaskan kan apa makna salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa jamak? Kenapa bukan assalamualaikum ya Rasulullah? Kenapa assalamualaikum? Kenapa ke kanan? Kenapa ke kiri? Ya. Seolah-olah kita dijemput para penghuni bumi, orang baru turun dari langit. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Walaupun tidak ada orang di samping kanan belakang kita, tetap assalamualaikum. Standarnya seperti itu. Apa rahasianya? Banyak Bapak Ibu. Di samping kita itu banyak malaikat, samping kiri juga banyak malaikat. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ungkapan universal. Yang disalami itu adalah alam makrokosmos ini Bapak Ibu. Seandainya orang mampu mencapai salat yang kualitasnya tingkat tinggi Bapak Ibu, maka persis apa yang dilukiskan Nabi, 5 kali dalam 24 jam itu dicuci bersih dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, maka orang itu pasti akan mengkilap. Tapi kita nanti khusyuk kalau di Sunda Kelapa, kalau salat di pasar Tanah Abang, di sela-sela penjual ngebut salatnya karena ada pembeli mau menunggu kita. Salat di sela tumpukan-tumpukan maaf di kantor. Untungnya salat itu hanya sedikit di siang hari, hanya duhur asar. Bayangkan kalau Allah menempatkan salat-salat itu lebih banyak di siang hari, maka kita mungkin akan melakukan banyak hal yang percuma. Itulah rahasianya mengapa hampir semua salat itu difardukan di malam hari. Tuhan Maha tahu, wahai umatku, kamu itu sulit sekali khusyuk di siang hari. Bukan begitu Bapak Ibu? Lebih gampang mana kita khusyuk di siang hari atau di malam hari? Malam hari. Kalau di siang hari pengajian seperti ini, yang bisa hadir itu mungkin bisa dihitung jari. Tapi karena ini malam hari, subhanallah nggak bergeming sedikit pun. Padahal ini jam berapa kan? Nah, kenapa kita sampai seperti ini? Ini karena kita mencintai segala-galanya. Mencintai salat, mencintai diri sendiri, mencintai malaikat, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam salat terbentang luas medan rahasia Allah. Nanti kita akan bahas ini. Apa yang dimaksud medan rahasia? Mayadin itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Kemarin tim kesebelasan Indonesia main di lapangan mana? Bola itu. Ya. Menang kita kan. Itu lapangan bola itu bahasa Arabnya Medan. Medanun. Lapangan. Ya. Dan yang terbentang luas di dalam salat itu bukan cuma satu medan, bukan cuma satu lapangan bola terhampar di situ. Jamak di sini mayadinul asrari, terbentang lapangan-lapangan yang amat luas rahasia Tuhan. Mayadinul asrar di situ. Jadi kalau kita salat Allahu Akbar, hamparan tak bertepi di situ. Saya yakin ibu bapak pernah merasakan hal ini. Begitu takbiratul ihram,
Allahu Akbar, kagetnya minta ampun. Seperti sholat di atas samudra tanpa tepi. Iya kan? Seperti sholat di atas samudra tak bertepi. Allahu Akbar. Sendirian di situ. Lama-kelamaan dirinya pun juga hilang. Seolah-olah enggak ada siapa-siapa di atas sajadah itu. Kemana yang rukuk sujud itu? Menyatu dengan Tuhannya. Ya. Dia merasakan I am losing. Saya hilang. Ya. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi kan. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihat siapa? Melihat Allah. Jadi kalau kita salat Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi salatnya orang yang tingkat tinggi, Bapak Ibu, makamnya yang lebih tinggi, sudah hilang huruf K di situ. Apa artinya kalau dihilangkan huruf K? Anta'budallah annaka tarahu, hendaklah engkau menyembah Allah karena sesungguhnya engkau telah menyaksikan Allah. Bukan lagi seakan-akan. Kata seakan-akan itu sudah tercoret. Allahu Akbar. Kalau masih seakan-akan ada Allah di depan, masih salatnya, makamnya lebih rendah. Tapi kalau sudah tidak lagi seakan-akan, kata seakan-akannya tercoret, ya Allah, aku menyaksikan engkau. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita menyaksikan langsung sang dia? Fa'illam takun tarah, fa'illam takun di situ. Jadi komanya ditaruh ke depan. Fa'illam takun, jika kamu sudah merasa sudah tidak ada, yeah. If you feel nothing, yeah, you will be see him. Apabila engkau sudah merasakan dirimu hilang, fa'illam takun, kalau engkau sudah merasa sudah tidak ada, tarahu, maka engkau akan menjumpai dia. Tapi selama kita masih merasakan diri kita ada, maka dia akan seakan-akan di depanmu, atau seakan-akan dia melihat kita. Itu salatnya orang khawas. Tapi khawasul khawas, komanya bukan lagi fa'illam takun tarahu, koma, tapi maju ke depan komanya, fa'illam takun, koma. Jika engkau sudah tidak ada, jika engkau di atas sajadah itu sudah merasa enggak ada aku di situ, maka pasti engkau menjumpai Tuhanmu. Kenapa? Karena engkau menyatu dengan Tuhanmu kan? Fa'illam takun, jika engkau sudah merasa tidak ada, if you feel nothing, you see him. Iya kan? Fa'illam takun tarahu. Tapi kalau salatnya orang awam, fa'illam takun tarahu, koma di situ kan? Jika engkau tidak bisa menyaksikannya, fa'innahu yaraka, maka engkau akan melihatnya, maka engkau akan dilihatnya, gitu. Jadi hadisnya redaksinya sama, tapi pemenggalan komanya yang berbeda. Ya. Orang biasa memotong fa'illam takun tarahu, koma, tapi kalangan khawas memotong fa'illam takun, koma. Apa bedanya? Bedanya sangat. Fa'illam takun, jika engkau sudah merasa tidak ada, tarahu, maka engkau pasti menjumpai Tuhanmu. Tapi kalau dipindahkan komanya ke koma fa'illam takun tarahu, jika engkau tidak menyaksikannya, maka engkau akan disaksikan olehnya. Itu standar normal kan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, komanya di mana? Fa'illam takun atau fa'illam takun tarahu? Jadi dua. Kita berharap komanya nanti itu akan menggeser ke depan, fa'illam takun, koma, tarahu, titik di situ. Jika engkau sudah merasa tidak ada, maka engkau akan menyaksikannya. Tapi kalau fa'illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa menyaksikannya, maka dia yang akan menyaksikanmu. Dua-duanya bisa benar artinya. Nah, itu dia. Nah, salat ini Bapak Ibu, terakhir, di dalam salat terbentang luas medan rahasia Allah, muncul darinya kilauan cahayanya. Jangan main-main Bapak Ibu, ini bukan sembarangan loh.
Salat kita memang selama ini karena asal-asalan kita nggak bisa menemukan sesuatu dalam salat. Coba Bapak Ibu maksimumkan salatnya sampai ke tingkat puncak, akan muncul keajaiban luar biasa. Salat itu gudang yang tak pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah. Mungkin tarafnya belum terlalu tinggi, tapi salat itu betul-betul mampu memberikan pencerahan batin. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, itu kata Allah. Sesungguhnya salat yang demikian itu ya. Tanha itu memproteksi kita daripada segala macam keburukan dan kemungkaran. Ayatnya yang lain ya. As-salatu imaduddin, hadis ini, salat itu tiang agama. Ayat yang lain, aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk menghayati aku. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, jika engkau sudah mampu menghayati keadaanku, keberadaanku, maka engkau akan pasti merasa tenang. Kenapa tenang? Sudah naik di atas. Ya. Rahasia di atas itu tak pernah kita ketahui di bumi. Sehingga kalau orang sudah mencapai puncak langit Bapak Ibu, doanya sudah mulai berkurang. Mau minta apa lagi? Kalau kita masih manusia bumi, wah, doanya satu baskom tuh. Tapi kalau sudah di atas, enggak, itu enggak butuh yang gitu-gituan. Ini ada etalase di sini lebih enak ini. Ya, apa itu? Cinta. Jadi kalau doa kita masih materialistik, itu doa bumi. Tapi kalau kita itu sudah bersifat rohani, orang sudah sampai ke atas tuh. Coba kita lihat Nabi, doanya ketika memimpin sholat itu, ya agak doa-doa bumi menyesuaikan lah. Tapi kalau doanya ketika dia sendiri, munajat isinya lebih banyak. Nah, ciri-ciri manusia langit lebih banyak munajatnya ketimbang doanya. Ciri-ciri manusia bumi lebih banyak doanya ketimbang munajatnya. Apa itu doa? Permintaan A, B, C, D, E, F, F, ya, atau 1, 2, 3 sampai sekian. Itemnya itu di checklist itu kalau mau belanja ke supermarket itu permohonannya nggak boleh ada yang kurang satu pun. Itu manusia bumi. Tapi kalau orang manusia langit nggak pakai checklist seperti itu, dia simpulnya di atas. Ya Allah, satu-satunya permohonanku kepadamu, jangan pernah engkau menjauhkan aku denganmu. Ambil yang lain kecuali satu, aku tidak mau berpisah denganmu. Ya. Tapi dia juga, bagaimana mungkin aku bisa dekat denganmu sementara dosaku semakin masa lampau semakin besar. Okelah, jika engkau tidak akan memaafkan aku ya Allah, maka izinkan aku terus mengabdi, menyembah kepadamu sekalipun di dalam neraka. Akan aku perdengarkan suara azan di dalam neraka. Begitu cintaku terhadapmu. Aku akan sujud di atas tumpukan api neraka. Begitu cintaku terhadapmu. Mana mungkin Allah akan menerakakan orang seperti itu. Ya kan? Jadi jangan takut Bapak Ibu. Apalagi insya Allah jamaah Sunda Kelapa, siapa yang mau diampuni Tuhan kalau bukan kita Bapak Ibu? Batin kita kan sekarang merasa tuh longgar. Tadinya di rumah sesak napas, sekarang ini enteng bernapasnya, iya kan Bapak Ibu? Tadinya bebannya menggunung, sekarang sudah apa itu ayatnya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah beban-beban yang menggunung bertengger di pundak ini berterbangan bagaikan kapas-kapas yang halus. Berat enggak bebannya kapas itu? Ringan. Bebat enggak bebannya gunung itu? Berat. Kalau kita sudah datang di masjid salat berjamaah, wa takunul jibal, maka jadilah beban yang menggunung itu berubah menjadi kapas-kapas yang berterbangan entah kemana. Sudah enggak ada beban. Kalau enggak ada beban, melejit naik ke atas. Kalau sudah sampai ke atas, apa yang kita rasakan? Subhanallah.
Ambil itu surga. Aku tidak butuh surga. Puncak kenikmatannya orang surga manakala sesekali menatap wajah Tuhan. Kalau orang sudah dalam genggaman Tuhan, berarti 24 jam dia bersama Tuhan kan? Berarti lebih surga daripada surga itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita doanya, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, itu masih doa awam. Ya Allah jauhkanlah aku ke dalam neraka, ya wajar sih. Tapi kalau doa itu sudah berubah, ya Allah aku tidak minta apa lagi. Mau minta apa lagi? Kita sudah dalam rangkulan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya berisi doa, sekarang munajat. Apa itu munajat? Ya Allah, subhanallah, Engkau Maha pencinta, Engkau Maha kasih, Engkau Maha segala-galanya. Hamba-Mu yang penuh dosa seperti ini Engkau maafkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam keadaan seperti ini, insya Allah Bapak Ibu, husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan lupa salat tahajud Bapak Ibu, saling mendoakan satu sama lain di antara kita, dan doakanlah guru-guru kita, orang tua kita, dan jangan lupa juga silaturahim dengan Rasulullah dengan membacakan surah Al-Fatihah, tanda kerinduan kita terhadapnya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.